Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk belas kasihan bagi setiap kami. Pimpinlah kami Tuhan, untuk kami ini boleh memiliki pembacaan kitab suci yang baik, dan kehidupan kami pun boleh diarahkan melalui pengertian pembacaan kitab suci yang benar. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami seturut dengan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita dari Lukas pasal 9. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-28 saudara ya, sampai dengan ayat yang ke-50. Jadi untuk Lukas pasal 9 ini kita akan bagi 3 kali saudara ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah anakku satu-satunya. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka terkejutlah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut dia." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, untuk pasal 9 ini kita bagi menjadi 3 saudara ya. Karena mulai daripada ayat 51 kita mendapati itu adalah satu buah bagian pemisah antara part pertama dari Injil Lukas dengan part kedua Injil Lukas. Dipisahkan berdasarkan apa? Dipisahkan berdasarkan direction geografik saudara. Jadi kita melihat ya besok ya pasal 9 51 itu Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem saudara. Jadi kita saat ini saudara akan bersama-sama membaca dan membahas bagian puncak dari babak yang pertama saudara, yaitu pelayanan Galileanya Yesus saudara. Dan kita melihat saudara, kemarin saudara kita sudah melihat ya bahwa Tuhan Yesus
itu sudah berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sudah mengakui, diwakili oleh Petrus, bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Lalu Yesus pun menjelaskan hal yang sangat susah untuk dimengerti oleh mereka, saudara. Namun kita diajak untuk melihat bahwa mereka masih terus berusaha untuk comprehend, saudara. Bahwa yang disebut Yesus adalah Mesias, itu artinya adalah bahwa Yesus itu akan diserahkan kepada para tua-tua, Yesus akan disalibkan, Yesus akan dimatikan. Pendek kata, saudara, mereka betul mengenal Yesus sebagai Sang Mesias, tapi pada saat yang bersamaan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang menderita, saudara. Dan setelah itu kita melihat di dalam pasal 9 ayat yang ke-28 tadi, saudara, mountain top experience, saudara. Pengalaman puncak gunung. Pengalaman puncak gunung yang tidak biasa, saudara. Kalau kita melihat di dalam gambaran perjanjian lama, saudara, puncak gunung itu bukan gambaran geografik biasa, saudara. Seringkali gunung itu dikaitkan dengan tempat mereka bertemu dengan Tuhan, ya. Makanya bait suci Yerusalem itu terletak di atas gunung, gitu, saudara. Musa itu naik di atas gunung. Elia lari ke gunung juga, saudara, ke gunung Horeb, saudara. Jadi kita mendapat ya, pengalaman gunung adalah satu buah pengalaman yang penting, saudara. Dan kita melihat pengalaman puncak gunung, mountain top experience, itu adalah pengalaman yang tidak terjadi tanpa pengakuan akan Yesus yang adalah Sang Mesias, dan sekaligus pengakuan akan Yesus yang adalah Sang Mesias yang menderita. Dengan itu baru kita diajak untuk melihat pengalaman puncak gunung, saudara. Mountain top experience yang sangat luar biasa, saudara. Dan kita melihat, saudara, bahwa ada Yesus, setelah itu ada Musa dan ada Elia, saudara. Nah, ini adalah figur-figur yang sangat-sangat penting, saudara, di dalam masa-masa Israel yang sangat krusial, saudara. Nah, kita melihat ya, Musa itu siapa? Kita tahu Musa adalah tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sementara siapa itu Elia? Elia adalah tokoh, saudara, yang menandai jatuhnya satu buah rezim yang akan membawa Israel itu menjadi para penyembah Baal, saudara. Itu adalah Elia, saudara. Dan Elia ini adalah satu buah gambaran yang dinubuatkan di dalam kitab Maliaki, bahwa dia akan datang mendahului Sang Mesias, saudara. Maka ini adalah tokoh-tokoh besar, saudara. Ada satu Musa, ada tokoh Elia juga, saudara. Ini tokoh yang sangat penting di dalam urusan kerajaan Tuhan, saudara. Dan saat itu kita melihat ada Yesus Kristus di tengah-tengahnya, saudara. Lalu, saudara, kita mendapati dalam keadaan seperti itu murid-murid tidur, saudara. Jadi di dalam mountain top experience, ya, di dalam hal yang sangat krusial itu, murid-murid tidur. Tapi setelah itu mereka bangun, saudara, ya. Kita lihat ya. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Rupanya, saudara, pengalaman mountain top experience seperti yang dialami oleh ketiga murid utamanya Yesus ini adalah satu buah pengalaman yang sangat-sangat overwhelming, saudara. Saudara tidak bisa membayangkan, saudara, hanya dengan cerita tentang adanya tokoh besar yang sudah mati sekarang muncul kembali, itu sudah cerita besar sekali, saudara. Apalagi sekarang tokoh besar yang muncul kembalinya adalah perpaduan antara Musa dan Elia, saudara. Ini adalah satu buah masa yang sangat luar biasa. Ada Yesus, ada Musa dan Elia. Saudara membayangkan gambaran yang kecil sekali, ya, gambaran kecil saja. Kita itu kalau misalkan dia diajak untuk pergi bersama dengan satu orang hamba Tuhan yang sangat besar, saudara. Lalu sudah di sana kita bertemu dengan teolog-teolog lain atau hamba Tuhan lain yang juga sangat-sangat besar, saudara. Billy Graham lah, pendeta Stephen Tong lah, atau pendeta-pendeta yang kelas internasional, saudara. Lalu kita pergi ke sana, kita melihat mereka berkumpul di sana, kita lihat mereka bercakap-cakap. Wah, kita akan melihat ini adalah satu buah mountain top experience, saudara. Ini pengalaman rohani yang tingkat tinggi. Tidak setiap orang loh bisa mengalami pengalaman yang langka seperti itu bersama dengan hamba-hamba Tuhan besar ini, saudara. Sekarang, saudara, di atas gunung ada Yesus, ada Musa, ada Elia. Maka Petrus mengatakan ini pengalaman seperti ini kalau bisa pengalaman yang diabadikan. Maka bikinlah tenda, bikin kemah 3. Maka ya sudah, kalau bisa ini kemah itu kan semi permanen, saudara, ya. Paling tidak masanya itu tidak sesingkat itu, saudara. Bisa semi permanen, bisa agak lama begitu, ya. Masa-masa ini yang sangat luar biasa ini menjadi masa yang diabadikan, saudara. Tetapi, saudara, kita melihat ya catatan Injil Lukas. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah, ini, saudara, catatan. Petrus sebetulnya nggak tahu apa yang dikatakannya itu, saudara. Kok bisa nggak tahu, saudara? Loh, ya jelas. Karena Petrus tidur, saudara. Murid-murid yang lain juga tidur, saudara. Di dalam mountain top experience, bagian yang paling utama yaitu membicarakan tentang kepergian Yesus ke Yerusalem. Mereka tidur. Ini ya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi, saudara, ketiga murid ini mengalami pengalaman yang sangat luar biasa tinggi. Tetapi esensi dari pengalaman yang besar itu mereka nggak dapat, saudara. Mereka mendapati ada Yesus, ada Musa, Elia. Mereka melihat itu. Mereka melihat kemuliaan. Mereka mendapati awan yang bikin mereka ketakutan. Mereka mendengarkan suara dari sorga, saudara. Mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa itu, saudara. Tetapi inti atau esensi dari pengalaman-pengalaman tersebut yaitu ketika ketiga orang itu, saudara, membicarakan tentang tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem, yaitu anak manusia akan diserahkan, akan menderita, akan mati, akan bangkit, saudara. Mereka nggak dapat itu. Mereka cuma dapat gebiarnya. Mereka mendapat pengalaman luar biasanya.
foto bersama dengan teolog yang paling luar biasa, yang paling handal, saudara. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Kayak Anda itu ikut kepada pelayanannya Pak Tong, misalkan, saudara, keliling kemana-mana, saudara. Lalu Pak Tong bertemu dengan orang ini, bertemu dengan orang itu, lalu kita langsung, wah luar biasa, saudara. Tapi setelah itu, saudara, Pak Tong itu ngomongin apa, atau dalam pertemuan-pertemuan tersebut khotbahnya apa, kita lupa semua, saudara. Yang penting pengalamannya itu luar biasa, gitu. Nah setelah itu, saudara, kita melihat ya, ayat 35, terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus seorang diri, dan murid-muridnya merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan itu kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Saudara, mereka selama ini sudah bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah cukup familiar dengan Yesus, sudah. Tetapi, saudara, sekarang keberadaan Yesus itu diteguhkan, sudah. Diteguhkan oleh keberadaan Musa dan Elia, saudara. Nah ini adalah figur-figur yang sangat besar yang bisa meneguhkan keberadaan Yesus yang mereka sudah sangat familiar itu, saudara. Tetapi, saudara, setelah Musa dan Elianya nggak ada, saudara, ada suara dari sorga ya yang dikatakan bahwa inilah anakku. Yang kamu mesti dengarkan adalah dia, saudara. Jadi kita seperti kayak diajak untuk melihat ya, kadang-kadang ya hal-hal yang kelihatan fenomenal luar biasa di samping-samping itu bukan hal yang esensial. Yang paling esensial adalah Yesus yang selama ini sudah bersama dengan mereka. Nah kita mengingat, saudara, yang namanya over familiarity kadang-kadang bisa berbahaya, saudara. Merasa terlalu dekat, merasa terlalu biasa. Akhirnya hal yang sangat utama di depan mata mereka, yaitu Yesus Kristus, mereka lupakan, saudara. Setelah pengalaman itu, saudara, mereka pun turun, saudara. Pengalaman mountain top experience tidak bisa menjadi satu buah pengalaman yang terus-menerus prolonged, saudara. Pentingkah? Penting, saudara. Apakah kita perlu mengalami pengalaman puncak gunung? Penting. Kita perlu mengalami pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin menerima firman Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi nggak bisa stop sampai di sana, saudara. Kita mesti turun, saudara. Setelah mereka mengalami mountain top experience, mereka akan langsung turun dan bertemu dengan permasalahan orang, saudara. Permasalahan dengan orang-orang di bawah, saudara. Yaitu mereka yang mengalami gocohan-gocohan setan setiap hari. Mereka mengalami struggle dengan kejahatan, dengan kuasa setan, saudara. Dan kita mendapati itu yang terjadi. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Murid-muridmu tidak dapat. Kenapa tidak dapat, saudara? Saudara, kalau di dalam Alkitab LAI kita, saudara lihat ya, baru satu lembar saja, saudara. Di dalam pasal 9 ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu pergi dengan kesuksesan yang cukup besar, saudara. Coba ya kita lihat ya, pasal 9 ayat pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Pertanyaannya, sukses gak, saudara? Memang kita tidak terlalu banyak mendapatkan reportnya, saudara. Tapi kita mendapati catatan seperti, lalu pergilah mereka mengelilingi desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Lalu selanjutnya, Herodes, raja wilayah, mendengar segala sesuatu yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes bangkit dari antara orang mati, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan para nabi. Lalu pendek kata, Herodes tahu bahwa itu yang melakukan adalah Yesus. Sudah bisa bayangkan ya, saudara? Di dalam pembukaan pasal 9, ada Yesus yang memberikan kuasa kepada para muridnya. Lalu muridnya itu pergi dan mereka sukses mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan begitu suksesnya yang mereka lakukan, saudara, sampai mereka itu menarik atensinya Herodes, saudara. Dan Herodes mendengar bahwa hal-hal tersebut dilakukan oleh Yesus. Maka dia kepingin ketemu dengan Yesus. Nah kita melihat, saudara, murid-murid itu baru saja dikasih kuasa, sehingga apa yang mereka lakukan itu didengar oleh Herodes seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Jadi the power of Jesus sudah baru saja menyertai para murid. Para murid itu seperti kayak melakukan hal yang mana ketika mereka lakukan, orang-orang akan tahu bahwa ini yang melakukan adalah Yesus sendiri, saudara. Itu yang menjadi responsnya Herodes, saudara. Jadi kita mendapati ya, murid-murid itu baru saja mengalami sukses besar, baru di dalam pasal 9. Sekarang kita belum bergeser pasal. Masih ada dalam pasal 9 yang sama, saudara. Sekarang kok mereka mengusir setan jadi gagal, saudara? Apa yang membedakan, saudara? Nah kalau kita melihat di dalam Injil sinoptik yang lain, saudara, Injil Matius dan Injil Markus misalkan, saudara, ada percakapan tentang, saudara, diskursus tentang sebetulnya apa yang membuat mereka gagal ya. Lalu ada catatan tentang jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa, saudara. Jenis ini. Nah kita memang penafsiran macam-macam, saudara. Yang dimaksud dengan jenis ini apa itu? Apakah jenis setannya itu lebih kuat sehingga kalau berdoa dulu atau puasa sekian lama maka dia tidak bisa keluar? Apakah jenis setannya atau jenis yang lain, saudara? Jenis tindakan pelayanan yang agak copot dari kuasa Tuhan.
Jadi yang harus diusir dengan berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa itu kan adalah satu buah simbol penyerahan diri yang kuat, saudara. Jadi ketika bicara tentang jenis ini, bukan lagi bicara tentang jenis setannya itu apa, tuyul kah, kuntilanak kah, atau apa, setan yang jenis apa. Bukan bicara tentang jenis setannya. Jenis setan apapun, saudara, akan tunduk di bawah kuasa Yesus. Dan ketika murid-murid pergi dengan kuasa Yesus, maka mereka akan tunduk dengan kuasa Yesus. Jadi ini bukan bicara tentang jenis setannya, tapi murid-murid probably setelah mereka mengalami certain amount of kesuksesan, saudara ya, mereka sudah cukup sukses tertentu, saudara, mereka mulai bergantung kepada diri mereka sendiri, mulai berasa bahwa kuasa mereka itu permanen, nggak sadar bahwa tanpa kuasa Yesus mereka sekedar adalah nelayan biasa, saudara. Maka yang dikatakan sebagai jenis ini itu adalah jenis kegagalan mereka ini ya, yang mulai mengandalkan diri sendiri, hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ketika mereka berdoa, mereka berpuasa, itu mengingatkan bahwa mereka senantiasa bergantung kepada sumbernya. Maka jenis ini, sudah. Tetapi sudah, kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas, sudah, nggak ada percakapan itu, nggak ada percakapan tentang jenis ini atau kegagalan mereka karena apa, nggak ada, sudah. Ini ya, kita melihat, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu kemari. Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah, menggoncang-goncangannya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka terkejutlah semua orang itu karena kebesaran Allah. Selanjutnya, ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah, camkanlah, sudah. Dan kita melihat, dalam bagian ini gak ada itu percakapan tentang jenis setannya atau jenis apa yang membuat mereka gagal, sudah. Jadi sudah, kita diajak untuk berpikir, kenapa di dalam pembukaan pasal 9 murid-murid itu diberi kuasa dari Yesus Kristus untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan, dan mereka berhasil. Keberhasilan mereka itu begitu besarnya sampai mereka menarik atensinya Herodes. Tapi sekarang sudah, sebelum terlalu panjang, masih dalam pasal yang sama, kok mereka jadi gagal mengusir setan, sudah? Apa yang membedakan? Nah, sudah, karena ini tidak terlalu panjang ya, masih dalam pasal 9 yang sama, sudah. Kita bisa cari ya, sebetulnya hal besar apa yang terjadi di antara kesuksesan yang pertama dengan kegagalan dalam bagian yang kedua, sudah. Ada apa di dalam tengah-tengahnya yang membuat mereka itu akhirnya sekarang itu tidak bisa sukses, tidak bisa berhasil, sudah. Nah, kita bisa melihat, sudah, ada catatan transfigurasi Yesus naik di atas gunung, dan juga ada catatan pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, sudah. Saya pikir, sudah, itu yang menjadi satu buah pembeda yang besar, sudah, antara kesuksesan pertama dengan kegagalan yang kedua, sudah. Pertama-tama mereka datang dengan kuasa Yesus, sukses. Dan memang kuasa Yesus itu besar, sudah. Maka semua setan bisa ditundukkan, penyakit-penyakit bisa disembuhkan, sudah. Tetapi, sudah, di dalam bagian kedua mereka diajak untuk melihat, sudah, bahwa kuasa Yesus yang besar adalah kuasa untuk menyerahkan dirinya, sudah. Kuasa yang terbesar adalah kuasa untuk menyerahkan dirinya di dalam ketaatan yang penuh kepada Bapa, sudah. Maka itu adalah satu buah kuasa yang besar dan sekaligus costly, kuasa yang besar dan sekaligus mahal, saudara. Dan mahalnya kuasa seperti ini, saudara, tidak gampang untuk ditanggung oleh siapapun, saudara. Maka kita melihat yang membedakan antara kesuksesan pertama dengan kegagalan kedua adalah ketika mereka gagal, mereka sudah tahu, saudara, bahwa kuasa besar itu adalah kuasa yang bukan tanpa penderitaan. Yesus ketika di atas gunung, saudara, juga memberitakan tentang kepergiannya ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mengalami penderitaan, saudara. Sekali lagi, Mesias dan sekaligus suffering Mesias, saudara. Mesias dan Mesias yang menderita, saudara. Itu yang menjadi pembeda, saudara. Dan selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan kembali, saudara, bahwa anak manusia itu akan diserahkan, saudara. Murid-murid itu nggak mengerti, saudara. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi, dan mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Selanjutnya, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Baru dalam ayat 45 dikatakan bahwa mereka tidak mengerti. Lalu dalam ayat 46 ditunjukkan langsung ketidakmengertian mereka ada di mana, saudara. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Saudara, kenapa, saudara, percakapan tentang yang terbesar di antara mereka ini menjadi satu buah percakapan yang sangat-sangat menunjukkan ketidakmengertian mereka, saudara. Saudara bisa coba bayangkan ya, peristiwanya ya, ketika turun dari gunung, mereka ketika bertengkar itu kira-kira bertengkarnya apa, saudara? Ngomongin apa mereka ketika bertengkar? Siapa yang sebetulnya paling gede? Siapa yang sebetulnya paling kecil, saudara? Kira-kira bertengkarnya ngomong apa, saudara? Kalau kita bicara tentang susunan cerita yang sudah disusun oleh Lukas ya, kita boleh coba untuk melakukan rekonstruksi, saudara. Misalkan ya, mereka berdebat, siapa yang paling besar? Petrus kah, Yohanes kah, Yakobus kah? Atau Andreas kah, Filipus kah? Atau Simon orang Zelot kah? Atau siapa, saudara? Siapa yang terbesar? Mereka bisa memperdebatkan hal itu. Lewi kah, Matius kah, gitu. Mereka bisa memperdebatkan itu. Tetapi ketika berdebat, saudara, kira-kira, saudara, pokok perdebatannya, argumen-argumen yang bisa muncul kira-kira apa saja, saudara? Saya kira beberapa yang bisa muncul antara lain adalah ini, saudara. Yang pertama, tentu saja kandidat murid yang terbesar adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena apa? Maka mereka inner circle. Mereka adalah circle yang paling utama. Mereka adalah orang yang ikut tur naik gunung bersama dengan Yesus. Yang lainnya nggak ikut loh.
Jadi yang diajak ini adalah orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kelas pengayaan, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka bersama dengan Yesus, dan mereka ini bisa berdebat di antara murid-murid yang lain ya. Kalau kita mau cari the greatest di antara kita dari 12, maka kontestasinya yang 9 boleh disingkirin dulu. Sekarang tinggal 3. Karena apa? Karena 3 ini yang paling hebat. 3 ini paling tidak dilihat oleh Tuhan Yesus dan diajak oleh Yesus naik di atas gunung. Dan di atas gunung mereka mengalami mountain top experience, saudara. Mereka akan berkata, wah kami mengalami satu buah pengalaman yang hebat sekali, tapi kami tidak ceritakan kepada kalian. Mungkin kalian gak bisa tanggung gitu ya saudara. Karena dikatakan bahwa mereka tidak menceritakan kepada siapapun saudara. Tapi saudara, kita juga tahu, kita pembaca kita juga tahu saudara, bahwa mereka yang naik di atas gunung itu, meskipun mereka mengalami gegap gempitanya, mereka melihat Musa dan mereka melihat Elia, mereka mendengarkan suara dari sorga, mereka melihat itu pakaian yang berkilau-kilauan itu saudara, mereka melihat itu semua saudara. Tetapi pada dasarnya mereka tidur. Mereka nggak tahu maksud kepergian Yesus ke Yerusalem saudara. Mereka nggak tahu hal yang esensial. Mereka cuma tahu gebiarnya di luar saudara. Maka saudara, perdebatannya ini menjadi satu buah perdebatan yang konyol sekali. Kami yang paling utama, coba lihat kalian itu. Kalian adalah yang second class, ditinggal, gak berhasil ngusir setan. Jadi kalau mau ditanya ya, kenapa kok kemarin itu gak berhasil ngusir setan? Jawabannya adalah karena kami 3 murid yang paling utama dan guru kita, Yesus Kristus, sama-sama gak ada di tempat. Coba ada salah satu di antara kita, Yohanes kayak, Petrus kayak, Yakobus kayak, mungkin setannya akan pergi itu. Yang memang dasar kalian, orang 9 ini orang yang biasa aja, berdebat lah mereka tentang siapa yang terbesar, saudara. Gak sadar, saudara, bahwa urusan yang paling utama sebetulnya semuanya gak paham. Termasuk mereka yang 3 orang di atas tuh, mereka mengikuti gebiarnya, foto bersama dengan teolog-teolog yang paling penting. Sudah bisa membayangkan sudah, foto mendapatkan tanda tangannya Musa dan Elia dan Yesus sudah. Wah ini pengalaman yang sangat luar biasa sudah. Tapi mau mengalami pengalaman seperti itu nggak ada gunanya kalau mereka nggak tahu isi dari percakapannya apa sudah. Dan itu yang terjadi sudah. Maka mereka berdebat tentang siapa yang terbesar sudah. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa Kingdom of God, kerajaan sorga adalah tentang urusan apa? Adalah urusan yang paling kecil. Jadi siapa yang akan paling dianggap berbobot, siapa yang akan dianggap paling utama, siapa yang akan mendapatkan atensi yang paling serius adalah para orang-orang yang dianggap kecil. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah. Timbullah pertengkaran. Lalu Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang bukan terutama bicara tentang siapa rajanya, siapa menterinya, siapa yang mendapatkan pengelolaan anggaran yang paling besar gitu ya, siapa jadi Menko. Bukan saudara. Kerajaan sorga itu pertama-tama akan mikirin bahwa yang terkecil itu yang akan diutamakan. Yang paling kecil, yang paling tersisih, dia yang akan mendapatkan perhatian yang paling spesial. Jadi berdebat tentang siapa yang paling top, paling hebat, itu perdebatan yang betul-betul out of context tuh. Percakapan kerajaan sorga adalah percakapan tentang siapa yang akan kita pikul, siapa yang akan kita tanggung, siapa yang akan kita utamakan, yaitu mereka, anak-anak kecil itu sudah. Anak kecil bukan identik dengan kepolosan ya. Anak kecil identik dengan insignificance pada waktu itu sudah. Nah selanjutnya sudah, kita mendapati ya mereka masih belum terlalu bisa paham sudah. Mereka melihat ada orang lain yang mengusir setan. Orang lain mengusir setan demi nama Yesus, maka mereka larang sudah. Kenapa sudah? Lah iya, urusan pengusiran setan itu sudah menjadi satu buah urusan yang sangat spesial sudah. Ketika Tuhan Yesus memperlengkapi para murid, ada catatan khusus supaya mereka mengusir para setan, saudara. Jadi pengusiran setan, kalau di dalam zaman kita sekarang, saudara ya, pengusiran setan itu kan identik dengan urusan-urusan klinik yang sebetulnya tidak betul-betul bisa dibuktikan. Cuman bisa menjadi satu buah atraksi saja, saudara. Dan hal yang sama sekali tidak bisa diverifikasi, saudara. Ada orang-orang tertentu mengatakan bahwa, aduh masuk ke dalam rumah ini rasanya kurang enak, agak gak enak. Terus panggil pendeta. Terus setelah itu pendetanya mendoakan. Dan setelah itu rumahnya menjadi agak bisa ada perasaan agak lebih damai. Saya bisa merasakan kok. Sudah itu kan susah sekali ngomong seperti itu. Kamu merasakan apa begitu sudah? Saya tidak jarang ya, apalagi kita hidup di Indonesia sudah. Hidup di Indonesia memang cara pikirnya itu adalah cara pikir yang sangat klinik sudah. Kadang-kadang kita bisa mengatakan bahwa masuk rumah ini singup, rasanya nggak enak. Mungkin iya. Ada orang yang bisa merasakan indigo atau apa sudah. Saya sama sekali nggak percaya sudah urusan omongan-omongan seperti itu sudah. Saya bukan nggak percaya ada setan sudah, bukan ya. Bukan nggak percaya ada setan, bukan nggak percaya ada hal-hal di luar material, bukan sudah. Saya percaya itu sudah. Tetapi saya nggak percaya dengan ucapan-ucapan yang seringkali memang sangat situasional dipengaruhi oleh budaya lokal sudah. Dan budaya Indonesia adalah budaya yang seperti itu kan sudah, klinik sudah. Jadi kalau Anda buka toko, tokonya kurang rame dan sebagainya, mulai berasa, iya memang toko ini agak ada kurang enaknya itu. Agak sway itu, agak ada sialnya itu. Mungkin terus nanti panggil pendeta lah, terus setelah itu menjadi agak lebih rame atau gimana sudah. Mungkin Anda lebih rajin saja sudah, gitu ya. Jadi kita melihat sudah, kita saat ini logikanya kurang lebih seperti itu. Tapi orang-orang abad pertama nggak seperti itu sudah. Setan itu bukan seperti itu. Setan itu adalah mereka yang berkata no terhadap kehendak Tuhan, itu setan sudah. Jadi the power of
evil ya, setan itu terutama, dia itu akan bertolak-tolakan dengan agendanya Tuhan. Maka ketika ada pengusiran setan, itu bukan berarti tokomu akan menjadi lebih laris, atau bukan berarti rumahnya akan menjadi lebih damai, suami istri menjadi tidak lebih sering berkelahi, bukan saudara. Tapi kalau namanya setan diusir itu artinya adalah kehendak Allah akan dijawab yes. Orang-orang akan menjawab, ku jawab ya, ku jawab ya, akan begitu saudara, kepada panggilan Tuhan saudara. Itu namanya setan diusir saudara. Maka pengusiran setan menjadi satu hal yang sangat esensial saudara. Dan kita mendapati ternyata pengusiran setan itu meliputi urusan pengorbanan anak manusia yang akan diserahkan saudara. Maka pengusiran setan menjadi satu buah urusan yang sangat tidak gampang, sangat tidak simpel. Murid-murid Yesus harus struggle akan hal itu saudara. Mereka juga pernah gagal saudara. Dan sekarang sudah, ketika murid-murid Yesus itu pun gagal di luar sana, ada orang yang tidak masuk ke dalam inner circle, tahu-tahu bisa mengusir setan. Waduh. Ini bayar royalti enggak ini? Franchise-nya sudah bayar belum nih? Sudah membayangkan ada satu buah pabrikan handphone sudah, iPhone atau apa begitu sudah. Mereka itu mengeluarkan dana untuk research development sangat besar sudah. Supaya bisa jadi begini. Nah, mereka risetnya itu besar sekali. Nggak heran harganya mahal sudah. Nah lalu sudah ada orang-orang yang bekerja di sana sudah, rupanya mereka itu mata-mata dari anggota handphone sebelah sudah. Maka setelah dia ini ada di dalam sana beberapa tahun sudah, mereka keluar sudah, maka bikinlah handphone tembakan sudah, handphone merek Tiongkok misalkan begitu ya, mereknya apa begitu ya, mirip sekali bentuknya, mirip dengan iPhone, dan user experience-nya dirasakan mirip sekali itu, dipegang-pegang, dibuat telepon, suaranya semuanya user experience hampir sama sudah, tapi harganya sepertiganya. Kok bisa? Ya research development-nya nggak usah bayar. Ini jadi Apple sudah kan kesel sudah ya. Kita itu sudah struggle ya tentang urusan pengusiran setan. Dulunya sempat bisa, sempat gak bisa, sempat gak ngerti, sempat dimarahi Yesus. Itu tahu-tahu saja nyontek dari sana sudah. Seperti kayak belajar magic saja, tahu-tahu sana nyontek. Gak boleh gitu. Tetapi sudah, lagi-lagi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa cerita kerajaan surga bukan seperti itu. Cerita kerajaan surga adalah memperhatikan yang kecil, dan sepanjang orang itu inline dengan cerita ini, maka mereka akan berbahagia sudah. Yang tidak, mereka disebut sebagai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Nah itu ya sudah ucapan Tuhan Yesus ya terhadap mereka yang orang-orang pada waktu itu yang ada orang kerasukan setan itu ya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu sudah. Jadi siapa yang percaya kepada agenda kerajaan sorga, yaitu ada sang Mesias yang menderita, kerajaan yang akan mementingkan orang-orang yang tidak signifikan, dengan jalan kita itu memberikan diri dan berkorban, maka mereka itu yang percaya, maka itu kehendak Tuhan dan setan akan dikalahkan. Yang tidak percaya akan hal itu sudah, maka mereka adalah angkatan yang tidak percaya dan yang sesat sudah. Termasuk sudah orang-orang yang lagi berebut tentang posisi yang paling gede, paling utama sudah, mereka nggak ngerti sama sekali sudah. Kita diajak sudah di dalam bagian ini ya untuk makin lama makin belajar sudah. Menjelang akhir babak pertama Injil Lukas ini, kita semakin diajak untuk melihat ya bahwa nanti natur kepergian Yesus Kristus ke Yerusalem. Ya, di satu sisi dia adalah sang Mesias, dia adalah sang raja, namun dia adalah Mesias yang menderita. Dan setiap kita dipanggil untuk dalam pengikutan seperti itu sudah. Ketika setan-setan diusir, setan-setan dikalahkan, itu artinya adalah seluruh agendanya setan yang berlawanan dengan agendanya Tuhan itu akan dikalahkan. Dan kita mengikuti agendanya Tuhan yang mengasihi, yang tidak signifikan dengan cara untuk berkorban. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan satu buah pokok doa. Mari kita bersama-sama mendoakan untuk diri kita ini bisa betul-betul mengalami kepengikutan kepada Tuhan dengan tepat, dengan benar. Kita mengenal Dia sebagai Sang Mesias, dan kita mengenal Dia sebagai Sang Mesias yang menderita. Dan bagi setiap kita yang akan mengikuti Mesias kita yang menderita itu, kita akan menyangkal diri kita akan memikul salib kita, dan kita akan mengikuti Tuhan. Baik rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk menghafalkan satu buah ayat hafalan sudah, di dalam pasal yang ke-9 sudah, ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.